Bagi teman-teman nasabah aplikasi isi cash pinjaman online, kalian sadar nggak bahwa bunga saat ini itu sekarang lebih ringan ya daripada yang dulu. Nah, kalian penasaran kan seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan bunga yang dulu sama sekarang. Kita akan bahas setelah ini. Oke teman-teman, buat yang baru saja bergabung di channel ini, perkenalkan nama saya Aris. Di channel ini saya banyak membahas masalah pinjaman online dan juga ya investasi receh-receh ya. Dan ada kala saya juga berbagi aplikasi penghasil uang. Itu kalau ya ada waktu luang saya kasih informasinya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, di video kali ini saya akan membahas perubahan aplikasi isi cash pinjaman online ya. Di video sebelumnya sekitar beberapa bulan yang lalu ya, itu saya pernah upload video tentang isi cash ya, baik itu mulai dari cara daftar sampai ya review sedikit aplikasinya. Nah, kemudian pada saat saya membuat video tutorial pencairan, dan di situ kan teman-teman bisa lihat sendiri ya bunganya berapa. Setelah ini akan saya tunjukin riwayatnya. Nah, buat teman-teman yang ingin daftar pinjaman online di aplikasi isi cash ini, kalian bisa langsung cek link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja dan daftar. Buat yang belum tahu cara daftarnya gimana, silahkan tonton video saya sebelumnya di pojok kanan atas. Tapi jika kalian ingin mengetahui dulu gambaran aplikasinya, bunganya seperti apa, prosesnya seperti apa, di sini saya akan jelaskan dulu ya. Nah, untuk pendaftaran di aplikasi isi cash ini teman-teman, ini menurut saya sangat cepat ya. Syarat pendaftarannya kalian cukup menggunakan KTP saja. Dan kalau bisa usia kalian itu 21 tahun ke atas ya. Tapi ada juga saya pernah dengar itu salah satu penonton saya berusia 19 tahun itu sudah bisa melakukan pendaftaran ya teman-teman. Tapi kalau saat ini lebih baik 21 tahun ke atas ya. Dan tentunya kalian harus memiliki pekerjaan tetap. Karena apa? Supaya nanti kalau ada tagihan itu kalian gak bingung cari uangnya di mana ya. Kalau kalian gak kerja ya nanti tagihan kalian malah amburadul ya. Karena kan ini layanan pinjaman ya buat kebutuhan kalau kalian butuh. Seperti itu ya. Kalau kalian nggak butuh ya nggak usah dipakai. Yang penting kan kalian punya akun aja itu nggak ada masalah ya, selagi kalian menjaga akun dari kode-kode OTP itu. Buat yang belum tahu apa itu kode OTP itu adalah kode keamanan ya. Jika kalian mau login ke akun kalian itu kan kalian dimintai kode OTP melalui SMS ya. Nah, itu yang perlu kalian jaga, jangan dikasihkan sembarang orang, baik itu yang mengaku dari pihak aplikasi. Nah, itu mengenai pendaftarannya ya teman-teman, jadi sangat cepat dan nggak butuh waktu lama. Nah, sekarang saya akan tunjukkan mengenai bunganya ya. Di sini saya akan bandingkan bunga dari tahun lalu ke tahun 2022 ini ya. Nah, ini aplikasinya ya teman-teman. Di sini limit yang saya dapatkan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Lumayan kan? Sewaktu-waktu kita butuh itu tinggal ngambil aja gitu. Ya, kita tetap mengembalikan ya teman-teman, namanya kita pinjam. Nah, di awal pendaftaran itu saya mendapatkan limit awal itu 3 juta apa 4 juta saya lupa ya. Kayaknya seingat saya 4 juta ya teman-teman. Itu awal daftar loh. Dan sekarang saya sudah mendapatkan limit 5 juta. Usia aplikasi saya sekitar hampir 1 tahun ya teman-teman. Hampir 1 tahun, tapi belum ada 1 tahun kayaknya. Berapa bang bunganya yang tahun lalu sama sekarang itu berapa? Nah, di sini saya akan tunjukin ya. Saya akan masuk ke riwayat. Nah, ini dia teman-teman, riwayat pinjaman saya ya. Teman-teman bisa perhatikan yang bawah dulu ya. Yang jumlah pinjaman 600.000. Waktu pengajuan 17 April 2021. Dan jumlah yang saya terima 540.000 ya. Jadi dipotong 60.000. Dan di bawahnya juga ada keterangan biaya layanan 60.000 itu tadi teman-teman ya.
Dan biaya pinjaman 199.200. Ini bunganya ya. Jadi kita pinjam 600.000, terima 540.000. Dan bunganya yaitu 199.000. Jadi kalau di total itu jumlah pengembalian sebesar 799.000 ya. Karena tadi kan 600.000 ditambah 199.200 ini ya. Jadi total pengembalian 799.200. Kemudian periode pembayaran yaitu 4 ya, 15 hari kali 4. Jadi bayarnya itu 15 hari sekali. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri bunga yang tahun lalu ini ya. Ini yang bawah ini yang tahun lalu teman-teman ya. Kemudian saya ngetes lagi di tahun 2022. Nah, ini kalau pengajuannya sih 2021 bulan 11 ya teman-teman. Tapi angsurannya itu berjalan sampai Januari 2022 sorry ya. Nah itu dia di atas nomor pengajuan itu jumlah pengajuan 600.000 ya, sama. Kemudian waktu pengajuan itu 29 November 2021. Kemudian untuk tenornya itu 60 hari ya, sama 4 kali tadi, 15 hari kali 4. Dan status pinjaman berhasil, memang saya terima. Saat itu saya mencairkan di dompet digital Dana ya teman-teman. Kemudian biaya layanan tetap sama 60.000. Jadi kita pinjam 600.000, kita tetap dipotong 60.000 ya, sama seperti tahun lalu. Kita terima 540.000. Tapi di sini yang membedakan adalah bunganya atau biaya pinjaman ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri biaya pinjaman itu cuma 69.600. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi selisihnya itu beda jauh sama tahun lalu ya. Nah, di tahun lalu kan total pengembalian 799.200 rupiah ya. Sedangkan di tahun 2022 dengan pinjaman yang sama yaitu 600.000, jumlah total pengembalian yang tahun 2022 itu sebesar 600.000 ya. Kenapa demikian? Yaitu tadi karena saya memiliki kupon ya. Jadi selisihnya jauh banget. Waduh, 799 itu kan hampir 800.000 ya. Yang tahun 2022 600.000. Jadi selisih sekitar 200 ribuan ya teman-teman. Sekarang saya akan tunjukkan kalau kalian tidak memiliki kupon. Jadi bunganya berapa kalau teman-teman tidak memiliki kupon ya. Nah ini dia teman-teman. Di sini saya akan geser ke angka 600.000 ya. Misalkan kita pinjam 600.000 ya. Karena pinjaman paling kecil di sini 600.000 ya teman-teman. Sekarang kita lihat bunganya. Kita klik periodenya ini. Nah teman-teman bisa kalian lihat sendiri. Jadi bunganya itu ini. Ini kan total pengembalian ya, 669.600. Itu seluruhnya ya. Jadi pokok sama bunganya itu 669.600 rupiah. Sedangkan kalau pakai kupon, jadi nggak ada bunga ya, atau nol ya, alias nol seperti punya saya tadi, itu nol bunga. Cuma dipotong admin saja di awal 60.000 ya. Tapi nggak ada bunga ya, anggap saja 60.000 itu bunganya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, misalkan kalian nggak ada kupon ya, total pengembaliannya seperti ini, 669.600. Sedangkan tahun lalu itu total pengembalian jika pinjam 600.000, maka jumlah pengembalian sebesar 799.000 sekian ya, hampir 800.000. Jadi tahun lalu itu mahal banget. Oke, jika kalian tertarik daftar di aplikasi ini, silahkan klik link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Karena link tersebut mengandung referral atau referensi dari saya supaya cepat di ACC. Oke, jadi segini dulu yang bisa saya share di video kali ini mengenai perbandingan aplikasi EasyCash di tahun lalu dan tahun sekarang ya, 2021 sama tahun 2022. Baik, saya pamit undur diri. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.